Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus kredit bermasalah nasabah Bank PT BRI Kantor Cabang Tuanku Tambusai sebagai dampak COVID-19 sebagai tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Perkenalkan, nama saya Fidelis Gresya Huta Barat dengan NPM 2011031015 akan menjelaskan kasus yang berkaitan dengan materi Otoritas Jasa Keuangan pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari latar belakang kasus. Yang pertama, dalam menjalankan operasional yang baik, perbankan tentu memperhatikan faktor utama seperti kesehatan perbankan. Pandemi COVID-19 yang mulai tersebar akan menjadikan bank lebih memperhatikan kesehatan perbankan, tidak terkecuali PT Bank BRI yang menjaga risiko keberlangsungan bisnis ke depan. COVID-19 memberikan dampak ke seluruh sektor perbankan yang menjadikan pemerintah harus mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu relaksasi kredit. Kebijakan ini didukung baik oleh pihak BUMN dan non-BUMN. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran dan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi masalah kredit nasabah Bank BRI KC Tuanku Tambusai. Kemudian, bagaimana pandemi COVID dapat menyebabkan kredit bermasalah pada Bank BRI KC Tuanku Tambusai. Dan yang terakhir, bagaimana strategi penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit di Bank BRI KC Tuanku Tambusai. OJK dan BPPM LK. Pengertian OJK adalah lembaga atau badan khusus yang memiliki fungsi untuk mengawasi perbankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan dalam sektor keuangan yang pertama terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan baik konsumen maupun masyarakat. Baik, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu mengetahui mengenai Bank BRI KC Tuanku Tambusai dan kredit bermasalah. PT BRI KC Tuanku Tambusai merupakan salah satu kantor cabang dari Bank Rakyat Indonesia yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai nomor 8910 Pekanbaru, dan dalam penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan pengecekan atas masalah kredit bermasalah pada bagian administrasi kredit untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya masalah kredit. Kredit bermasalah sendiri merupakan kredit yang muncul akibat adanya tindakan debitur yang tidak memenuhi janjinya melakukan pembayaran atas pinjaman pokok, bunga, dan atau kredit pokok yang sudah jatuh tempo. Baik, kemudian ada uraian kasus dari wawancara. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiana menjelaskan, faktor penyebab peningkatan NPL selain karena wabah corona adalah seperti misalnya turunnya pertumbuhan kredit. Dan wawancara lain yang dilakukan oleh peneliti kepada bagian administrasi Bank BRI KC Tuanku Tambusai menyatakan, akibat adanya pandemi COVID-19 sampai pemerintah melakukan lockdown, merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet yang berdampak pada usaha yang dilakukan oleh debitur, sehingga terjadi penurunan pendapatan yang menyebabkan debitur tidak membayar kewajibannya kepada pihak bank. Kemudian ada faktor penyebab kredit bermasalah, yaitu dari pihak internal dan eksternal yang disampaikan oleh petugas pengawas administrasi kredit Bank BRI. Untuk yang internal terdapat 4, yaitu analisis kurang tepat yang dilakukan oleh pihak bank sehingga tidak terprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun jangka waktu kredit. Yang kedua, tidak semua pihak perbankan mengetahui secara menyeluruh bidang usaha debitur. Yang ketiga, masih adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait dari sisi perbankan sehingga independensi masih belum dapat dilakukan. Dan yang terakhir, pengawasan belum optimal terhadap debitur. Untuk dari pihak eksternal juga terdapat 4, yaitu niat baik dari nasabah yang masih kurang, tingkat spekulasi yang kurang optimal, ketidaksesuaian hal pinjaman yang dilakukan dengan tujuan awal, dan adanya unsur ketidaksengajaan. Kemudian ada kebijakan OJK dalam mengatasi kredit bermasalah. Terdapat 3 yang akan dijelaskan. Yang pertama, POJK nomor 11 POJK 03 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Dengan adanya kebijakan ini, OJK berharap bank ataupun perusahaan pembiayaan memberi relaksasi atau keringanan bagi nasabah dalam membayar kredit bank dan pinjaman leasing bagi debitur atau peminjam yang usahanya terdampak langsung oleh pandemi.
Kemudian terdapat POJK nomor 34 POJK 03 tahun 2020 tentang kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kebijakan ini memberikan keringanan bagi BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terkena dampak krisis kesehatan seperti pandemi. Kemudian yang terakhir ada POJK nomor 48 POJK 03 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 POJK 03 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. POJK ini dikeluarkan setelah memperhatikan kondisi nyata atas pandemi yang masih terus terjadi sehingga POJK ditujukan agar ada langkah antisipatif dan lanjutan guna mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan sekali lagi tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard. Berikutnya kita akan membahas mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Bank BRI untuk mengatasi kredit bermasalah berdasarkan kebijakan OJK yang sudah dikeluarkan oleh OJK tadi. Yang pertama ada perpanjangan waktu kredit, kemudian penurunan suku bunga, kemudian penurunan tunggakan kredit, dan penambahan fasilitas kredit. Upaya oleh Bank BRI ini tepat sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK yang tertera dalam POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai counter-cyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Selanjutnya ada dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Bagi bank sendiri, dengan kebijakan POJK tersebut, bank mampu menjaga likuiditas baik sektor keuangan dan begitupun dengan debitur. Kemudian, yang kedua, stabilitas keuangan terjaga dan mengurangi masalah kredit bermasalah. Bagi nasabah sendiri, nasabah akan menerima dampak positif karena dengan diterimanya keringanan seperti perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan penambahan fasilitas, nasabah akan mampu melakukan penyesuaian terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran kreditnya dan juga di sisi lain tetap mempertahankan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan yang sudah saya jabarkan sebelumnya, yang pertama, meningkatnya kredit bermasalah merupakan salah satu masalah yang timbul akibat munculnya pandemi COVID-19 sejak tahun 2019. Kemudian, kebijakan pemerintah melakukan PPKM menyebabkan pendapatan yang diterima nasabah mengalami penurunan sehingga kemampuannya untuk membayar kredit juga menurun. Kemudian, OJK dalam upaya mengatasi kasus kredit bermasalah yang mengalami peningkatan sejak Desember tahun 2019 memberikan solusi dengan beberapa kebijakan yaitu POJK nomor 11, 34, dan 48 tahun 2020. Kesimpulan yang keempat, OJK berhasil menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam sektor jasa keuangan, dan yang terakhir OJK menjalankan tujuannya untuk melindungi kepentingan baik konsumen yaitu pihak bank dan juga masyarakat yaitu pihak nasabah kredit. Yang terakhir ada saran. Pihak OJK dalam memberikan solusi bagi kasus kredit bermasalah sudah sesuai dan cukup cepat tanggap dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang membantu pihak bank dan nasabah menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena kasus kredit bermasalah, ada saran baik bagi pihak bank dan juga nasabah kredit dan bukan untuk OJK karena OJK sudah melakukannya dengan baik. Bagi pihak bank menyiapkan strategi pencegahan meningkatnya kredit bermasalah dan saran untuk bagi nasabah mengurangi risiko berkurangnya ketidakmampuan membayar kredit, pihak nasabah bisa lebih meningkatkan kemampuan pengelolaan aset yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan pengelolaan kredit. Demikian video mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus kredit bermasalah nasabah Bank PT BRI KC Tuanku Tambusai sebagai dampak COVID-19. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.